Perkenalkan, nama saya Sandy Gipari dari kelas PKOB tahun 2018. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang kepribadian atau personality. Kunci dalam menyesuaikan diri dan tercapainya kesehatan mental. Personality, persona, bahasa Latin artinya katanya topeng. Per artinya memulai. Sonare artinya menyembunyikan penampilan palsu di depan publik. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Sikap adalah tindakan laku manusia yang dapat dinilai orang lain dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Sikap juga diartikan perasaan, pemikiran, dan kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen, mengenali aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya. Temperamental adalah kondisi psikologis seseorang yang cepat naik darah atau sensitif, cepat marah dalam menghadapi suatu masalah. Watak adalah karakter bawaan lahir, selaku sifat yang turun dari gen ayah dan ibu ke anaknya yang bersifat dominan. Watak bisa mempengaruhi tingkah laku, dan tingkah laku terwujud dalam perilaku. Perkembangan manusia. Fase pengembangan manusia terbagi menjadi 5 bagian, yaitu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Faktor mempengaruhi perkembangan manusia. Papalia tahun 2017. Keturunan, lingkungan, kematangan otak, keluarga, status ekonomi, status sosial atau ekonomi, budaya, dan suku. Kepribadian sehat. 1. Mampu menilai diri sendiri secara realistis. Mampu menilai diri apa adanya tentang kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Mampu menilai situasi secara realistis, dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang di dalamnya secara realistis dan mau menerima secara wajar. Tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai suatu yang sempurna. 3. Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis, dapat menilai keberhasilan yang diperoleh dan mereaksinya secara rasional. Tidak menjadi sombong, angkuh, atau mengalami superiority kompleks apabila mempengaruhi prestasi yang tinggi atau kesuksesan hidup. Jika mengalami kegagalan, dia akan mereaksinya dengan frustasi, tetapi dengan sikap optimistik. 4. Menerima tanggung jawab. Dia mempunyai kemampuan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Kepribadian sehat. 5. Kemandirian. Memiliki sifat mandiri dalam cara berpikir dan bertindak. Mampu mengambil keputusan,
mengarahkan, dan mengembangkan diri serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya. 6. Dapat mengontrol emosi. Merasa nyaman dengan emosinya, dapat menghadapi situasi, frustasi, depresi, atau stres secara positif atau konstruktif, tidak distributif atau merusak. Tidak destruktif atau merusak. Berorientasi tujuan, dapat merumuskan tujuan-tujuan dalam setiap aktivitas dan kehidupan berdasarkan pertimbangan secara matang atau rasional, tidak atas dasar pemaksaan dari luar, dan berupa mencapai tujuan dengan cara mengembangkan kepribadian atau wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Kepribadian sehat. 8. Berorientasi keluar atau ekstrovert, bersifat respek, empati terhadap orang lain, memiliki kepedulian terhadap situasi atau masalah-masalah lingkungan yang bersifat fleksibel dalam berpikir, menghargai, dan menilai orang lain seperti dirinya. Merasa nyaman dan terbuka terhadap orang lain, tidak membiarkan dirinya memanfaatkan untuk menjadi korban orang lain dan mengorbankan orang lain karena kekecewaan dirinya. 9. Penerimaan sosial. Mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki sikap persahabat dalam hubungan dengan orang lain. 10. Memiliki filsafat hidup. Mengarahkan hidup berdasarkan filsafat hidup yang berakar dari keyakinan agama yang dianutnya. 11. Berbahagia. Situasi kehidupan diwarnai kebahagiaan yang didukung oleh faktor-faktor achievement atau prestasi, acceptance atau penerimaan, dan affection kasih sayang. Kepribadian tidak sehat. 1. Mudah marah atau tersinggung. 2. Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. 3. Sering merasa tertekan atau stres, depresi, bersikap kejam atau senang menanggung orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang. Ketidakmampuan untuk menghindar dari pelaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. Kepribadian tidak sehat. 6. Kebiasaan berbohong, hiperaktif. 7. Hiperaktif. 8. Bersikap memusuhi semua untuk otoritas. 9. Senang mengkritik atau mencemooh orang lain. 10. Sulit tidur. 11. Kurang memiliki rasa tanggung jawab. 12. Sering mengalami pusing kepala meskipun penyebabnya bukan faktor yang bersifat organis. Baiklah, sekian adalah presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.